Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Maharani dengan NIM B1B2210083, Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah pelajaran pengantar ilmu politik dengan materi yang akan saya jelaskan, Trias Politika. Pemisahan kekuasaan, juga disebut dengan istilah trias politika, adalah sebuah ide bahwa pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan yang kuat dan yang bebas, mencegah satu orang akan tetapi kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Penerapan trias politika dalam pemerintahan membuat kekuasaan penyelenggaraan negara tidak absolut, karena terpilah menjadi beberapa bagian yang saling mengawasi. Konsep trias politika dicetuskan oleh Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan ini menyebutkan kekuasaan negara mesti dipisahkan menjadi beberapa bagian dengan pemisahan orang dan fungsinya, menjadikan kekuasaan tidak mutlak dan memungkinkan di antara bagian saling bekerja sama. Kekuasaan yang diberikan absolut pada seseorang atau lembaga berpotensi terjadi penyalahgunaan dengan praktiknya. Lord Acton pernah mengatakan, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya. Hal ini bisa dicegah dengan membagi kekuasaan. Trias politika sering ditemukan pada negara yang menganut demokrasi, namun pada perjalanannya teori ini mengalami perkembangan dalam praktiknya. Pembagian kekuasaan tidak terbatas pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan pada ajaran trias politika yakni sebagai berikut. Yang pertama itu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, termasuk kekuasaan untuk membuat undang-undang yang mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Lanjut ke ajaran trias politika. Sistem pembagian kekuasaan trias politika merupakan ajaran Montesquieu. Pendapat Montesquieu yang telah dikenal sebagai teori trias politika merupakan penyempurnaan pada pendapat John Locke mengenai kekuasaan pada negara. Pada ajaran trias politika, Montesquieu memasukkan kekuasaan federatif, kekuasaan eksekutif. Sementara itu, fungsi mengadili dipisahkan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dari sifatnya terpisah. Berikut perbedaan konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam negara. Pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan diperlukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang saja dan risiko sistem pemerintahan absolut atau otoriter. Tujuan diadakannya pembagian kekuasaan dalam negara dan pemisahan kekuasaan adalah untuk menciptakan kontrol dan keseimbangan di antara pemegang kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu tidak dapat dipegang satu orang saja. Kalau perbedaan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara terpisah dalam beberapa bagian, baik organ dan fungsinya. Sementara itu, pembagian kekuasaan membuat kekuasaan di sebuah negara dibagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisahkan, sehingga masih saling berhubungan dalam menjalankan kekuasaan. Dan yang kedua, pembagian kekuasaan memungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama antar pemangku bagian kekuasaan dalam menjalankan kekuasaannya. Sementara itu,
Pemisahan kekuasaan memungkinkan pemangku bagian kekuasaan berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Contohnya, negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat, dan negara yang menerapkan pembagian kekuasaan adalah Indonesia. Jadi, sistem kekuasaan trias politika merupakan ajaran Montesquieu. Yang berikutnya adalah trias politika di Indonesia sebelum amandemen. Salah satu negara yang menerapkan trias politika tidak murni, baik sebelum atau sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, jumlah lembaga penyelenggaraan negara itu tidak terbatas pada MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung. Masih ada lembaga lain yang turut berperan. Sebelum amandemen, lembaga negara terdiri dari MPR, DPR, Presiden, MA, Dewan Pertimbangan Agung, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. DPA memegang kekuasaan konsultatif dan BPK mengampu kekuasaan eksaminatif. MPR dan DPR selaku legislatif memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Presiden sebagai eksekutif memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan Mahkamah Agung bertugas dalam mempertahankan undang-undang dan sekaligus berkuasa untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan konsultatif yang dipegang DPA memberikan kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada eksekutif. BPK menjadi pemangku kekuasaan eksaminatif yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Selanjutnya adalah trias politika di Indonesia setelah amandemen. Ada perubahan pemegang kekuasaan di Indonesia setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah lembaga negara ditambah sehingga proses pelaksanaan kekuasaan dan pengawasannya lebih kuat. Ada 8 lembaga negara dalam sistem pemerintahan, yaitu MPR, DPR, Dewan Perwakilan, Presiden, MA, BPK, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Pemegang fungsi legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Anggota DPD dipilih dalam pemilu dan merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. DPD berhak ikut duduk dalam pembahasan dan penetapan undang-undang. Selanjutnya, pemegang fungsi legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Anggota DPD dipilih dalam pemilu dan merupakan perwakilan dari setiap provinsi di Indonesia. DPD berhak ikut duduk dalam pembahasan dan penetapan undang-undang. Pengampu fungsi eksekutif tetap berada di tangan Presiden. Jika sebelum amandemen Presiden dipilih oleh anggota MPR lewat suara terbanyak, maka setelah amandemen Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dapat mengangkat menteri-menteri untuk membantu kerja Presiden dalam kabinet. Fungsi yudikatif ditangani oleh MA, MK, dan KY. Komisi Yudisial memiliki peranan dalam mengusulkan pengangkatan hakim sekaligus menjaga marwah kehakiman, termasuk perilaku para hakim. Sementara Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang sebelumnya ditangani oleh MPR. Fungsi eksaminatif berada di tangan BPK. Lembaga ini akan selalu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Selanjutnya, trias politika menjadi sebuah langkah baik menjalankan sistem pemerintahan yang efektif. Ketidakadaan kekuasaan absolut dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan rakyatnya. Meski demikian, rakyat juga perlu mengawasi jalannya lembaga-lembaga negara saat ditemukan indikasi saling bekerja sama dalam menetapkan kebijakan yang merugikan. Indonesia sebagai negara yang menerapkan trias politika tentunya membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3 bagian dengan kedudukan sejajar, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga negara tersebut
terikat dengan prinsip check and balance. Artinya, mereka saling mengontrol dalam hubungan sederajat. Hal ini seringkali menimbulkan goncangan dalam hubungan kerja, sehingga reposisi hubungan kerja diantaranya menjadi agenda pembahasan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya ialah untuk memperkuat tuntunan bagi kemandirian kekuasaan kehakiman setelah mengalami reposisi. Hubungan para lembaga negara ini masih terus mengalami pasang surut hingga saat ini. Ketiganya tidak serta-merta memiliki format hubungan yang ideal. Meskipun demikian, ketiga lembaga negara ini sudah memiliki konsep yang lebih teratur. Kasus saling mempengaruhi, mendominasi, atau bahkan menjadi boneka pemerintahan sudah mulai membaik dibandingkan dengan Orde yang baru dahulu. Contohnya, masa Orde Baru membuat kedudukan meluruskannya. Namun, saat ini kekuasaan legislatif dan eksekutif sudah ditegaskan sehingga legislatif memiliki kebebasan untuk meminta pertanggungjawaban kerja kepada eksekutif. Begitupun dengan yudikatif yang diberi keleluasaan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Saat ini, ketiganya pun bekerja sama dalam berbagai urusan pemerintahan seperti perihal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang membahas mengenai pembangunan. Legislatif selaku pencipta undang-undang tersebut, sedangkan eksekutif sebagai pelaksana yang memastikan pembangunan di Indonesia berjalan sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Kemudian, yudikatif akan mengawasi apakah eksekutif sudah melakukan tugas pembangunan dengan baik dan tidak melanggar undang-undang. Dari contoh singkat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan kerja di antara ketiganya sangatlah tebal dan saling mempengaruhi kelancaran kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, di mana di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah, diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakyatnya. Kekuasaan yang sah artinya bahwa pemerintah yang berdaulat adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Dalam hal ini, pemerintahan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintah. Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering dikenal dengan istilah trias politika, di mana trias berasal dari bahasa Yunani, tri yang berarti tiga, as yang berarti poros atau pusat, dan politika berarti kekuasaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.